Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Mata Jenny terbuka saat ia merasakan sentuhan lembut di bibirnya, dan yang terlihat hanya bayangan seseorang yang perlahan terlihat dengan jelas. Mungkinkah itu Andreas? Jenny menahan nafasnya dan kembali memejamkan matanya. Mimpiku sangat indah, gumamnya dalam hati. Dia melihatnya, apakah Jenny menyadari apa yang baru saja aku lakukan padanya? Andreas terus bertanya di dalam hatinya, yang terus berdebar membuat dadanya terasa sesak. Dengan perasaan masih tidak menyangka, Andreas perlahan menjauh. Ia memegangi bibirnya seakan tidak percaya dengan apa yang baru ia lakukan pada Jenny. Tapi tanpa pikir panjang, Andreas berjalan menuju kamarnya meninggalkan Jenny yang masih berbaring di sofa sendirian. Mengapa aku melakukan itu padanya? Sebuah pertanyaan besar muncul di benak Andreas. Ia baru saja mencium Jenny. Oh Tuhan, aku sudah benar-benar gila sekarang. Tidak, aku masih waras. Mungkin aku hanya terbawa suasana. Andreas berpikir dengan keras, tapi meninggalkan Jenny sendirian di bawah sana sangat tidak pantas bagi pria sepertinya. Dengan mengatur nafas dan menyembunyikan perasaan berdebarnya, Andreas membuka pintu kamarnya dan berniat kembali menghampiri Jenny. Maaf, aku tertidur di bawah. Andreas mungkin telah terkena serangan jantung saat ini, karena bukan hanya hatinya yang berdebar, tapi jantungnya pun memompa dengan cepat. Kini saat Jenny berjalan melewatinya masih dengan rasa kantuk yang menyandranya. Andreas, kamu mengapa menjadi gugup? Katakan saja jika kamu baru akan membangunkannya, dan kamu tidak akan terlihat sangat buruk seperti saat ini. Dengan memberanikan diri, Andreas mengejar langkah Jenny yang hendak mandi. Ada apa? Tanya Jenny. Ia masih sangat mengantuk saat ini, hingga ia mengingat tentang mimpinya saat Andreas menciumnya, membuatnya menjadi gugup seketika dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dia menyadarinya. Hati Andreas menciut. Jenny sepertinya menyadari saat tadi ia menciumnya. Ucap Andreas salah tingkah. Apa Andreas dapat mengetahui jika ia bermimpi tentangnya? Jenny menjadi gugup saat kini. Aku harus mandi dulu sebelum larut, ucap Jenny. Ia dengan cepat berlari menuju kamar mandi dan menguncinya dengan rapat. Tenanglah Jen, yang dapat melihat mimpimu hanya kamu dan Tuhan. Andreas tidak mungkin tahu. Oh, semoga saja. Andreas dan Jenny tidur dalam kegelisahan kini. Andreas menerutuki dirinya sendiri karena mencium Jenny secara diam-diam. Dan Jenny merasa malu sendiri karena berasa bermimpi dicium oleh Andreas. Tapi kami sudah pernah berciuman sebelumnya. Kalimat itu berpadu seperti paduan suara saat Andreas dan Jenny mengatakannya secara bersamaan, membuat mereka menyadari akan satu hal jika mereka berdua belum tertidur, meski waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Tapi tunggu dulu. Selain jika mereka masih belum tertidur, kalimat yang baru saja mereka katakan adalah tentang ciuman. Andreas menarik nafas dalam. Suasana canggung ini adalah salahnya. Ia harus memperbaikinya sekarang. Meminta maaf lebih baik daripada merasa bersalah seumur hidup. Jenny, Andreas turun dari tempat tidurnya dan duduk di sebelah Jenny. Jenny yang tegang kini beranjak bangun dan duduk menghadap kepada Andreas. Maafkan aku. Debaran jantung Andreas berhenti seketika saat Jenny mengucapkan kalimat maaf. Tapi mengapa? Bukankah di sini Andreas yang salah? Jenny terlihat takut sekaligus malu saat ini. Ia bahkan mengusap tengkuknya saat ini karena merasa sangat gugup. Andreas, aku bermimpi kamu menciumku dan kini hatiku berdebar. Maafkan aku, tapi sungguh aku tidak jatuh cinta padamu. Aku hanya... Jenny mengeluarkan semua keberaniannya.
dan mengutarakan semua hal yang mengganggunya sejak ia terbangun dari tidurnya di sofa tadi. Aku hanya tidak tahu mengapa jantungku terus berdebar. Itu hanya mimpi, dan apakah aku melanggar kontrak kita? Tanya Jenny dengan polosnya. Andreas menyembunyikan kegugupannya sekaligus rasa lega hatinya karena Jenny ternyata menganggapnya hanya sebuah mimpi. Itu sama sekali tidak melanggar kontrak. Kamu tidak dapat mengendalikan mimpi dalam tidurmu, ucap Andreas. Sejujurnya, ia merasa bersalah pada Jenny, tapi ia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Jenny menghela napas lega kini. Ia kemudian meraih tangan Andreas dan menempelkannya di dadanya. Debaran perlahan menghilang. Kamu tahu aku sangat takut, jelas Jenny. Andreas hanya dapat mencoba bersikap tenang. Meskipun kini debaran hatinya memompa kembali karena merasakan detak jantung Jenny yang telapak tangannya dan juga merasakan lembut kulit Jenny yang membuat memanas kini. Oh, aku ingin menyentuhnya lebih dari ini. Andreas tidak dapat membiarkan pikirannya menguasainya lagi seperti saat tadi ia mencium Jenny. Dengan cepat dan hati-hati ia menjauhkan tangannya dari dekapan Jenny. Tidurlah, ini sudah larut malam. Besok Veronica akan datang lagi bukan? Tanya Andreas mengalihkan pembicaraan. Semakin Jenny cepat tertidur maka itu semakin membaik. Ia bisa mandi air dingin setelah Jenny tertidur. Astaga, aku lupa. Veronica memberikanku sebuah tugas. Jenny meloncat bangun dan segera meraih secari kertas di mana ia harus menuliskan kalimat memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Bagaimana ini? Aku sungguh tidak ingat. Kalau Jenny bingung. Bagaimana aku menerjemahkan semua ini? Jenny mulai frustasi kini. Ada sekitar 15 pertanyaan yang harus diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan ada sebuah esai di mana ia harus menulis perkenalan untuk dirinya sendiri dalam bahasa Inggris. Andreas dapat melihat Jenny begitu gelisah dan soal-soal yang dipegangnya. Ia kemudian menarik tangan Jenny dan menenangkannya. Aku akan membantumu, ucapnya lembut. Sungguh? Andreas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tapi Jenny begitu senang hingga bersorak dan memeluk Andreas tanpa sadar. Terima kasih banyak suamiku. Jenny terus memeluk hingga akhirnya ia membuat Andreas terjatuh dan dirinya kini berada di atas tubuh Andreas. Jenny hendak bangun, tapi Andreas menahannya dengan mencengkeram pinggangnya dengan erat. Apa imbalanku jika aku membantumu? Tanya Andreas. Ih, pria pamrih, cibir Jenny. Tapi ia sangat membutuhkan bantuan Andreas, jadi ia kini berpikir sejenak. Aku akan membuatkanmu kue untuk sarapan besok, ucap Jenny. Baiklah. Untuk sesaat mereka terdiam sampai mereka menyadari bagaimana posisi mereka saat ini. Dengan cepat Jenny beranjak bangun, begitupun dengan Andreas. Cepat bawa ke sini soalnya, pinta Andreas. Ia terlihat jelas sedang gugup. Saat ini begitupun dengan Jenny yang seperti kebingungan mencari di mana kertas itu, padahal saat ini berada di hadapannya. Saat Jenny menemukannya, ia segera menyerahkannya pada Andreas dan dengan seksama ia mendengarkan penjelasan Andreas yang mengajarinya dengan sabar. Jenny sudah mengerti kini. Ia telah menyelesaikan semua soalnya dan sekarang ia tengah mengisi esai dengan posisi terlengkup. Begitupun dengan Andreas yang setia menemani Jenny meski malam semakin larut. Sesekali Andreas membenarkan tulisan Jenny yang salah dan bahkan merapikan rambut Jenny hingga akhirnya mereka tertidur tanpa sadar. Pagi telah tiba. Saat ini sudah pukul 10, tapi Jenny dan Andreas belum juga keluar dari kamar mereka. Dewi menunggu bersama Veronica yang mulai tidak sabar karena ia sudah menunggu selama lebih dari 2 jam. Katakan pada pengantin baru itu bahwa aku pulang dan mereka harus tetap membayarku tanpa potongan, ucap Veronica tegas pada Dewi sebelum akhirnya pergi meninggalkan kediaman Andreas. Pengantin baru memang begitu, ucap Dewi. Ia selalu senang jika menyangkut tentang Andreas dan Jenny.
Terlebih saat ini mereka belum juga keluar dari kamarnya. Pasti mereka semalam tidak tidur. Mereka pasti lelah setelah membuat Andreas Junior, ucap Dewi tersenyum sendiri. Di kamar Jenny menggeliatkan tubuhnya, yang terasa pegal juga sesak, dan saat membuka matanya, ia melihat Andreas begitu dekat dengannya, dan Andreas memeluknya dengan erat kini. Andreas, panggil Jenny pelan, tapi Andreas tidak merespon. Andreas, panggilnya lagi hingga akhirnya Andreas terbangun. Andreas membuka matanya saat mendengar Jenny memanggilnya. Ia masih belum sadar sepenuhnya sehingga ia mengeratkan pelukannya dan kembali memejamkan matanya membuat Jenny semakin jengkel. Andreas, mengapa kamu tidur lagi? Jenny mencoba melepaskan tubuhnya dari dekapan Andreas, tapi Andreas cukup kuat hingga ia tidak dapat berkutik. Andreas, panggil lagi. Andreas kini membuka matanya lebih lebar lagi. Dilihatnya sepasang mata indah dengan bulu mata yang lentik begitu dekat dengannya. Andreas, panggil Jenny lagi, kali ini dengan lembut. Andreas tidak lantas melepaskan dekapannya. Ia menunggu sesaat sambil memperhatikan wajah cantik istrinya. Jika saja pernikahan ini bukan kontrak. Andreas ingin merengkuk tubuh Jenny lebih erat lagi. Ia ingin mencium bibirnya dalam dan mengecup setiap lekuk tubuh Jenny. Andreas ingin membuat Jenny mengerang di bawah tubuhnya. Tidak berdaya di bawah tekanannya sambil memanggil namanya. Andreas tidak dapat pernah membayangkan bercinta di pagi hari sebelumnya. Tapi melihat Jenny ketika ia terbangun dari tidurnya membuatnya ingin. Tunggu dulu, Andreas mendapat kesadarannya kini dengan cepat ia melepaskan dekapannya pada Jenny. Maaf, hanya itu yang dapat terlontar dari kata Andreas. Jenny beranjak bangun dan mengikat rambutnya seperti bukan masalah besar. Mandilah, aku akan membuatkan sarapan sesuai janjiku semalam. Kamu tidak mau mandi? Kamu mau mandi bersamaku? Goda Jenny mendekatkan wajahnya pada Andreas membuat Andreas mematung seketika. Hingga akhirnya Andreas sadar jika Jenny hanya menggodanya. Baiklah, mari kita mandi istriku yang cantik. Tanpa aba-aba, Andreas menggendong tubuh Jenny dan membawanya masuk ke kamar mandi. Kamu gila, bekik Jenny saat kucuran air dari shower membasahi tubuh mereka berdua kini. Dingin Andreas. Andreas tidak menghiraukan keluhan Jenny. Ia sangat senang bermain air dengan Jenny saat ini. Sampai Andreas merasakan suasana mulai berbeda kini. Perasaan tegang dan berdebar kembali menghinggapi mereka saat mata mereka bertemu tanpa sengaja dan bertatapan dengan lembut. Andreas tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Jenny. Bagaimana gaun tidur Jenny yang tipis sudah basah dan membuat pakaian dalam Jenny dapat terlihat jelas olehnya. Sangat indah dan aku ingin menyentuhnya. Oh Andreas, kendalikan dirimu. Tapi Jenny tiba-tiba tersenyum. Siapapun akan mengira kita suami istri yang bahagia. Memangnya sekarang kamu tidak bahagia? Tanya Andreas dengan serius. Ia sudah tegang sekarang. Ia dapat melakukan apapun yang ingin Jenny saat ini juga, tapi sama sekali tidak dapat tahu dengan apa yang Andreas rasakan saat ini. Andreas sangat terkesima. Jenny berpikir sejenak, menjawab dengan singkat, aku bahagia, tawanya lembut. Oh Tuhan, kenapa suara tawanya terdengar menggairahkan? Aku ingin menyentuhnya. Andreas kemudian mendorong tubuh Jenny ke sudut dinding, merapatkan tubuhnya sehingga tidak ada jarak di antara mereka. Andreas dapat merasakan tubuh Jenny yang hangat di balik bajunya. Tangan Andreas sudah tidak dapat ia kendalikan untuk menyuap ke dalam gaun yang Jenny kenakan. Menyentuh kulit Jenny dan membuat Jenny menahan nafasnya, merasakan getaran dalam dirinya yang tiba-tiba muncul akibat sentuhan Andreas. Mereka sangat dekat sehingga Jenny merasa terintimidasi dan tidak dapat menolak sentuhan Andreas yang diberikan di punggungnya, yang mendadak terasa panas akibat sentuhan tangan Andreas yang nakal. Andreas, Jenny hanya dapat memanggil
dengan suara bergetar saat Andreas kini perlahan meraih pinggang Jenny dan menarik tubuh Jenny merapat padanya. Pejamkan matamu atau jangan berkedip sekalipun, sedikit pun. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.